Abdurrahman bin Hamid As-Sagaf, serta seluruh hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah, izinkanlah kepada kami untuk membacakan manaqib guru tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malikil Quddusis Salam, huwallazi arsala rasulahu bid-dinil Islam, qawimi siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbadid da'i al-baqi al-mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin, wa nas'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil jam'i wal adadi al-muqaddasi an kulli ahadin, wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujudi was sababil a'zami li kulli mawjudin, salatan tusabbitu fi qalbil imana wa tuhaffidhul qur'ana wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahu li biha nural jannati wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling terpenting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kegiatan, yakni memperingati haul guru tua. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan buat keharibaan junjungan kita tercinta Al-Mustafa Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat ke atas baginda Nabi, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memahami sejarah bangsa Indonesia, ia akan merasa yakin bahwa peranan yang dilakukan oleh para ulama sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga sesudahnya memiliki nilai historis yang berharga. Peranan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah: yang pertama, ulama merupakan kelompok elit keagamaan yang menjadi figur-figur berjuang yang berwibawa dan berpengaruh di kalangan masyarakat dalam gerakan mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Yang kedua, ulama lah yang pertama kali memperkenalkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Indonesia sebelum dikenal sistem pendidikan modern. Dan yang ketiga, kedudukan ulama dalam era pembangunan menjadi sangat penting dan strategis. Apabila menapak kilas perjuangan para ulama di Indonesia, maka Al-Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri merupakan salah satu tokoh dan ulama karismatik, juga memiliki peranan strategis sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Untuk mengenal lebih dekat pendiri Al-Khairat, maka akan dikemukakan secara singkat latar belakang kehidupan beliau, Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang lebih dikenal oleh warga Al-Khairat dengan sebutan Guru Tua. Beliau dilahirkan di Taris, sebuah kota sederhana letaknya tidak jauh dari kota Saibun, ibu kota provinsi Hadramaut, Yaman Selatan. Beliau lahir pada hari Senin 14 Sya'ban 1319 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1899 Masehi, dari keluarga Al-Alawi Al-Husaini yang mempunyai jalur dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, yang menikah dengan anaknya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini dapat dilihat dari silsilahnya sebagai berikut. Al-Habib Said Idrus bin Salim bin Sakka bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Husain bin Abdullah bin Syaihan bin Alawi bin Abdullah Tarisi bin Alawi bin Abi Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbato Ibni Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi Ibni Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi Ibni Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Habib Idrus adalah Habib Salim, mempunyai banyak karya tulis atau karya ilmiah, banyak karangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ibunya bernama Sarifah Nur Al-Jufri dari Wajo Sengkang, Sulawesi Selatan. Masa kecil Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diasuh dan dididik oleh ayahnya Habib Said Salim Al-Jufri. Dalam masa penuntutannya, ia sangat tekun belajar dan pandai memanfaatkan waktu, sehingga dalam waktu yang sangat singkat ia sudah mampu menguasai ilmu pengetahuan yang luas seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf, fikih, tauhid, mantiq, ma'ani, bayan, nahu, sorof, falak atau ilmu astronomi, tarikh, adab dan sastra. Habib Idrus juga menuntut ilmu kepada ulama-ulama kenamaan di Hadramaut seperti As-Sayyid Muhsin bin Alwi As-Segaf, Sayyid Abdurrahman bin Alwi bin Umar As-Segaf, Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Faqih, Sayyid Abdullah bin Husain bin Saleh Al-Bahar, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Ansari, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Latos, Al-Habib Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Sahab, Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Al-Mansur, Al-Habib Muhammad bin Hasan Aidi, dan masih banyak lagi guru Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dalam upaya meluaskan wawasan pengetahuan anaknya, pada tahun 1327 sampai dengan tahun 1309, Sayyid Salim membawa anaknya, yakni Habib Idrus, ke kota Makkah dan kota Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah. Setelah menunaikan ibadah haji dan berziarah, mereka tidak langsung pulang ke Hadramaut, melainkan menetap selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu, Sayyid Salim memperkenalkan Habib Idrus kepada ulama-ulama di Makkah dan di kota Madinah, terutama Sayyid Abbas Al-Maliki, mufti Makkah pada saat itu. Atas ketekunan itulah, di usianya yang masih muda, Al-Habib Said Idrus sudah menghafalkan Al-Quran, banyak menghafal hadis Nabi, serta memahami ayat-ayat ahkam. Karena kecerdasannya, Habib Idrus pada usianya ke-17 tahun ditunjuk menjadi qadi atau sekretaris mufti di Hadramaut. Ketika Habib Idrus berusia 18 tahun, ia ditinggalkan wafat oleh ayahnya yang sangat dicintainya. Sepeninggal ayahnya, Habib Idrus ditunjuk oleh Sultan Hadramaut untuk menggantikan ayahnya sebagai mufti, suatu jabatan yudikatif yang tidak dapat dipercayakan kecuali orang yang berpengetahuan luas dan berwibawa. Pernikahan Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri sebanyak 6 kali. Pada kesempatan ini kami kemukakan 3 pernikahan Habib Idrus. Ketika di Yaman Hadramaut, Habib Idrus menikah dengan Syarifah Bahia binti Hasan Al-Bahar dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Al-Habib Said Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Anak yang kedua, Al-Habib Said Salim bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Anak yang ketiga, Syarifah Radwan binti Idrus bin Salim Al-Jufri. Ketika Al-Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri hijrah ke kota Pekalongan, menikah dengan Syarifah Aminah Al-Jufri dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama, Syarifah Aminah binti Idrus Al-Jufri. Anak yang kedua, Syarifah Lulu binti Idrus Al-Jufri. Ketika Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri
hijrah ke kota Palu, Sulawesi Tengah, menikah dengan seorang anak daripada Raja Donggala yang bernama Haja Ince Ami dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama adalah Syarifah Syida binti Idrus bin Salim Al-Jufri dan anak yang kedua adalah Syarifah Syahadiah binti Idrus bin Salim bin Alawi Al-Jufri. Kondisi Hadramaut pada saat itu tengah dijajah sejak tahun 1839 dan merdeka pada tahun 1967 Masehi. Sayyid Idrus tidak tega melihat bangsanya dijajah oleh penjajah Inggris. Maka ia bersama dengan kawannya Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah Asgar bertekad berangkat ke Mesir untuk mengekspos kekejaman penjajah Inggris dan pelanggaran hak asasi manusia ke dunia internasional. Keduanya adalah ulama progresif dan revolusioner. Setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, mereka berdua berangkat ke Aden, kota pelabuhan di Laut Merah, untuk selanjutnya menuju Mesir sesuai dengan rencana. Namun usaha keduanya gagal karena ditangkap oleh pasukan Inggris dan dokumen mereka disita. Akhirnya setelah diinterogasi, Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri dan Al-Habib Said Abdurrahman bin Ubaidillah Asgar dibebaskan bersyarat, yaitu tidak boleh bepergian ke negara Arab manapun. Said Abdurrahman memilih menetap di Hadramaut, sedangkan Habib Said Idrus memilih berlayar ke Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Kedatangan Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri di Indonesia yang pertama pada tahun 1296 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1878 Masehi. Ketika itu ia masih berumur 17 tahun dan kedatangan kedua kalinya yaitu pada tahun 1922 Masehi berhubungan dengan pergolakan di tanah airnya dan perjuangannya menentang imperialisme Inggris serta agen-agennya di negerinya. Said Idrus tinggal di Batavia yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Beberapa waktu kemudian pindah ke Pekalongan. Di sana Said Idrus menikah dengan Syarifah Aminah binti Taha Al-Jufri. Dari Pekalongan kemudian pindah ke Jombang, Jawa Timur, sebuah pusat Islam tradisional tempat Said Idrus bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selama 2 tahun Said Idrus tinggal di Jombang dan pindah lagi ke Solo karena diminta menjadi guru dan direktur madrasah Robito Kalabia. Kini madrasah tersebut telah berubah menjadi Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro. Diceritakan dalam buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Nur Sulaiman, salah satu murid dari Al-Habib Said Idrus Al-Jufri, bahwa pada tahun 1929 Habib Idrus menuju ke Sulawesi Tengah melalui Maluku dan singgah di Ternate beberapa minggu. Setelah itu Al-Habib Said Idrus menuju Sulawesi Utara dan selanjutnya ke kota Sulawesi yaitu ke kota Palu, Sulawesi Tengah. Di kota Palu Al-Habib Said Idrus berdakwah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya dibuka madrasah di Wali, tetapi atas desakan beberapa tokoh agar madrasah dibuka di kota Palu. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak, pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Juni tahun 1930 Masehi, dibukalah secara resmi Al-Khairat di kota Palu. Melihat perkembangan pendidikan Al-Khairat yang sangat pesat di kota Palu, pada tahun-tahun berikutnya dibukalah madrasah di daerah-daerah seperti Banggai pada tahun 1935, Luhuk pada tahun 1936. Setelah Al-Khairat berusia 10 tahun, Habib Said Idrus bertolak ke Kalimantan Timur di daerah Bulungan, yaitu Tanjung Selor dan Tanjung Palos, untuk berdakwah bersama 2 muridnya, yakni Kiai Haji Rustam Arsyad dan Kiai Haji Al-Ustaz M. Yunus Lanori, dan dibuka juga madrasah pada 2 tempat tersebut. Pada masa pendudukan Jepang, Al-Khairat diperintahkan untuk ditutup karena pada saat melakukan inspeksi, tentara Jepang menemukan sebuah buku yang berjudul Iddatun Nasyidin karangan Mustafa Al-Galayai. Buku tersebut membakar dan merangsang semangat juang generasi muda dalam membela negara dan bangsanya.
pada saat al-khairat ditutup sementara waktu, Habibie terus perintahkan agar semua santrinya tetap belajar dari rumah ke rumah, dan Habibie mengajar berpindah-pindah agar tidak diketahui oleh tentara Jepang. Habibie terus menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia, walaupun nyawanya harus menjadi taruhannya. Nasionalisme dan semangat kebangsaan ini dapat disimak dalam syairnya ketika merespon detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Rayatul Izzah Rafi fi sama'in arduha wajibaluha hadarahu, berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa, daratan dan gunung-gunung yang hijau. Inna yauma tulu'iha yaumu fakhrin, sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan. Azamaluhul aba'u wal abna'u, orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Kullu amin yakunu lil yaumi dzikra, tiap tahun hari itu menjadi peringatan. Yadharu syukru fiha wassana'u, muncul rasa syukur dan puji-pujian kepadanya. Kullu ummatin laha ramzu izzi wa ramzu izzin al-ghamra wal bayda, tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Ya Soekarno, ayaita fina sa'idan, wahai Soekarno, engkau telah jadikan hidup kami bahagia. Bidawai minka zalanan nadami, dengan obatmu telah hilang penyakit kami. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.